Sayyidatuna Khadijah Kubra. Padahal beliau adalah wanita yang terkaya. Jadi wanita yang terkaya se-Mekah itu Sayyidatuna Khadijah. Kalau laki-laki ada yang lainnya termasuk Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Tapi ketika malam pengantin baru, umurnya Sayyidatuna Khadijah 40 tahun, umurnya Nabi Muhammad berapa? 25 tahun, Masya Allah. Beda 15 tahun. Masuk kamar, dipeluk oleh Sayyidatuna Khadijah sambil mengatakan, arju antakuna nabiyyan hadhil ummah. Saya ini mengharap engkau menjadi nabi umat ini, karena dari tanda-tanda yang didengar dari budaknya Maisarah yang menemani perjalanan perdagangan Nabi Muhammad ke Syam. Sepanjang perjalanan dinaungi oleh awan, kemudian perdagangan beliau sangat jujur. Ini berapa harganya? Ini modalnya 10.000, terserah Anda ngasih, untung saya berapa. Kira-kira ada tidak pedagang seperti ini? Saya ngomong modalnya 5.000, juara modalnya 15.000. Itu modalnya 15.000, tapi sampai 10.000 gak apa-apa. Soalnya pedagang kepingin rugi. Nah, malah dengan melihat kejujuran Nabi Muhammad yang beli itu ngasih untung yang berlipat ganda. Maka dengan tanda-tanda yang beliau juga dengar daripada orang-orang yang lain, beliau mengatakan, aku harap engkau akan menjadi nabi akhir umat ini. Famali maluka wa ana abduka. Maka hartamu adalah hartamu dan aku adalah budakmu. Masya Allah. Kadang-kadang kalau mau wedok saya titik jangan nangis. Bojo ya bojo, duit ya duit. La ilaha illallah. Maka bagaimana kemuliaan yang didapatkan oleh beliau Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha wa ardhaha. Kemudian kemuliaan yang lain yang termasuk yang dihauli, apalagi Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki, dia mendapatkan dua kemuliaan nasab sebagai keturunan Nabi Muhammad, juga kemuliaan ilmu. Beliau mengumpulkan kedua kemuliaan. Jadi kemuliaan itu memang ada dua, satunya lewat jalur nasab, yang kedua lewat jalur ilmu. Sehingga Sayyidina Muhammad al-Baqir mengatakan kepada putranya Ja'far as-Sadiq, ya waladi, al-ilmu syarif, biwabak ashraf, wal jahdu qabih, biwabak akbah. Wahai putraku, ilmu itu mulia. Kalau aku dan engkau yang memiliki ilmu tersebut, yang sebagai ahli bait keturunan Nabi Muhammad memiliki ilmu ashraf, lebih mulia. Dan kebodohan itu adalah suatu yang buruk. Kalau aku dan engkau yang memiliki kebodohan itu sebagai ahli bait, maka itu lebih buruk. Makanya kadang-kadang kalau ahli bait nggak ada ilmu terus nggak ada akhlak, jangan disamaratakan, karena lebih banyak ahli bait yang berilmu dan menjaga akhlak, meniru akhlak para kakeknya sampai kepada Nabi besar Muhammad SAW. Sehingga memang siapapun dengan ilmu akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan menuntut ilmu itu hukumnya sampai wajib, betul? Ya, apa hadis itu? Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimah. Paling ibu itu, masya Allah. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap insan muslim, wa riwayatin wa muslimah, dan juga wanita muslimah. Kenapa kok wajib? Apa kok wajib? Belajar apa kok wajib? Karena kulon jenengan iki sebagai hamba Allah, diciptakan oleh Allah, wajib melakukan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajib sholat 5 waktu, poso di bulan Ramadan. Orang wong wajib poso gak poso. Saya ini terus terang barusan datang dari mancing di Madura.
dari subuh sampai menjelang buka puasa. Kemudian ditelepon oleh beliau, yaitu Hussein Omar. Bisa nggak? Oh bismillah, kalau antum siap. Ya, kebetulan kosong memangnya. Kebetulan memang sengaja saya kosongkan karena dari mancing biasanya ngantuk turun. Ya kosong, mancing ya kosong. Pas ono wong ape mancing pas pakai, mancing nggak wajib, mancing itu hukumnya apa? Mubah. Boleh mancing, boleh nggak main. Nek poso itu hukumnya wajib, tapi daripada gak poso, daripada gak sholat, lebih baik gak usah mancing. Gak usah melakukan hobi, gak apa-apa, yang penting poso, yang penting sholat. Nah, kalau jenengan ini sholat harus pakai ilmu, pas puasa harus pakai ilmu, zakat harus pakai ilmu, haji apalagi. Nah, saya terus terang aja kemarin saya haji itu, meskipun pakai visa ziarah dikejar-kejar polisi, iya. Bahkan saya punya jamaah itu 2 polisi, satu dari Krian sini asli Surabaya, satunya dari Jawa Tengah. Itu saling curhat. Kayak gini ya, kayak diobrak-obrak oleh polisi. Mereka berdua suka ngobrol orang, sekarang diobrak sama polisi. Ya ilaha illallah. Ini saya lihat sendiri bagaimana orang-orang yang haji kesian. Sudah meluangkan waktu, sudah menghabiskan biaya nggak sedikit, capek, tapi nggak pakai ilmu. Nauzubillahi minzalik. Karena disebutkan waman bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Barang siapa yang beramal tanpa ilmu, amalnya ditolak oleh Allah, nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Capek-capek sholatnya nggak diterima. Nah, apa tujuan Allah mengutus Nabi Muhammad SAW ke atas muka bumi kalau bukan mengajarkan ilmu? Laqad manna Allahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Yu'allimuhumul kitab, mengajarkan kepada mereka Al-Qur'an, mengajarkan kepada mereka hikmah, mengajarkan kepada mereka ilmu. Inni bu'ithtu mu'allimah. Aku diutus untuk mengajarkan ilmu, katanya Nabi Muhammad SAW. Capek beliau memperjuangkan syariat Islam. Nggak gampang, dimusuhi bahkan oleh keluarganya sendiri, bahkan diusir dari kota yang paling beliau cintai, Mekah. Beliau malam hijrah itu berada di batas kota Mekah, beliau balik sambil mengatakan wallahi innaki ahabbul bilad ilayya. Demi Allah wahai Mekah, engkau adalah kota yang paling aku cintai. Kalau aku nggak diusir, aku nggak akan keluar dari wahai Mekah. Keluar dari Mekah sampai Madinah disuruh pindah kiblat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kadang-kadang uang belajarnya lewat sosmed repot. Kiblat pertama umat Islam Baitul Maqdis, teko Hongkong hadits. La ilaha illallah. Kiblat pertama ya Ka'bah. Kemudian sampai di Madinah disuruh pindah menghadap Baitul Maqdis selama 18 bulan. Bagaimana perasaan Nabi Muhammad? Ya Allah, tapi beliau nggak berani curhat meskipun dalam hatinya tahu Allah itu bisa membaca hati, hanya bolak-balik wajahnya menghadap ke langit. Sehingga Allah menjawab, "Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah." Ketika sholat zuhur di masjid yang sekarang disebut masjid Qiblatain, maka Rasulullah memindahkan kiblat dalam keadaan sholat. Jadi kalau ada orang datang ke masjid Qiblatain, ojo ngadep Baitul Maqdis mana? Oh, kadang-kadang tabarukan Nabi Muhammad lo, kita tabarukan yang salah ini, karena sudah dipindah kiblatnya ke Masjidil Haram. Dan Allah sangat tahu betapa cintanya Nabi Muhammad ke Ka'bah, cintanya kepada Nabi Muhammad ke kota Makkah. Sampai seperti itu perjuangannya Nabi Muhammad. Tujuannya apa? Agar kula jenengan bisa sholat dengan menggunakan ilmu. Dan ilmu itu didapatkan bukan dari YouTube, ya. Tadi yuk sing lain tak terkenal, yuk
Yuk dah. Sehingga kenal yuk tuh. Kadang-kadang belajar apa untuk ono suci ustad belajar apa wudhu lewat cuman gayung, banyunya gayung kok yo la ilaha illallah. Belajar itu khudil ilma min afwahil ulama. Ambillah ilmu itu dari lesannya para alim. Gak sembarangan uang bisa duit ilmu, gak sembarangan uang. Alhamdulillah masih ada di sini Syekh Husain Omar, beliau punya pengajian. Hampir wajib menghadiri majelis ilmu itu hukumnya wajib agar kita ini punya ilmu, bisa ibadah mempergunakan ilmu tersebut sehingga ibadah kita bisa sah, bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya umrah tahun 2023 sama dua putra saya, ada satu anak muda di Masjidil Haram mau pakai gamis rapi, habis salam sholat mana, mari salam sholat mana. Saya bilang sama anak saya, karena anak saya memang mondok ya, kemudian sekarang di Hadramut. Dari 2023 tuh mereka langsung nggak pulang ke Indonesia, belajar di Hadramut, dua putra. Nah, coba perhatikan anak muda ini. Ini Masya Allah, sholat, tiru ini semangat sholatnya. Tapi lihat sholatnya sah apa enggak? Lihat sama anak saya, terus dia bilang, gak sabar. Dari mana gak sah? Ketika sujud, sikil ngetril. Sujud sikil diangkat. Sujud kakinya tidak nempel ke bumi. Iya. Karena Rasulullah mengatakan, umirtu an asjuda ala sab'ati a'udhum. Aku diperintahkan oleh Allah untuk sujud dengan mempergunakan 7 tulang. 1, 2, 3, lutut kanan kiri 4, 5. Terus jari kaki 6, 7. Kadang-kadang hati-hati orang logo dari mama sampai kini mama. Itu sujudnya yang opo. La ilaha illallah. Jadi kalau sudah pakai imamah ini ya sujudnya pakai surban sehingga bisa nempel ke surban sehingga tidak terhalang. Ini pentingnya ilmu, pentingnya belajar. Kalau sekarang di masyarakat orang itu sholat takbiratul ihramnya aja kadang-kadang nggak keluar suara, betul? Kadang-kadang Allah Akbarillah. Padahal takbiratul ihram itu termasuk rukun qauli, rukun yang wajib keluar suara. Allah sampai rohnya bar itu wajib didengarkan oleh telinganya sendiri. Kalau sakit ya cukup didengarkan oleh telinga sendiri. Pas tadi imam Allahu Akbar, imamnya bingung. Isi makmum sopo, imam sopo hari imam ini. Wajib dikeluarkan suaranya sekarang. Keluar suaranya tadi oh dalam hati. Waduh, saya pernah urusan hati ya. La ilaha illallah. Padahal sholatnya nggak sah dari pertama. Siapa yang bilang? Ya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh terserah Allah, yang nilai itu Allah bukan manusia. Terus apa? Tujuannya Allah mengutus Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang terkadang sakaratnya dewe wong ibadah itu. Oh gak apa-apa, alhamdulillahirabbil alamin, gak apa-apa, ya gak apa-apa. La ilaha illallah. Makanya ada yang disebut sebagai ummi alladzina la yuhsinuna al-Fatihah. Orang yang Fatihah gak benar untuk jadi imam. Gak oleh jadi imam. Al-Kamhu itu sudah berubah makna. Kamat itu sesat. Masa sesat untuk Allah? Na'udzubillahi min dzalik. Harus belajar, yang namanya ilmu itu harus belajar. Mau para sahabat sendiri belajar itu baik. Sayyidina Abu Bakar ya sudah hampir 40 tahun. Sayyidina Utsman lebih tua dari Nabi Muhammad. Banyak yang sahabat lebih tua dari Nabi Muhammad masih belajar ilmu kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan malu kalau untuk urusan ibadah wajib kita belajar. Menghadiri majelis ilmu saja pahalanya sudah luar biasa. Hudur majelis ilmi, menghadiri satu majelis ilmu khairul min ibadatis sanah, lebih baik daripada sholat atau ibadah sunnah selama setahun. Terus orang ngomong,
lebih apik karena kita kemudian ibadah dengan ilmu, ibadah kita lebih sah, lebih diterima oleh Allah. Orang ibadah setahun, sholat setahun tapi nggak gawe ilmu, juga sah. Kemudian sholatnya salah-salah. Kayak tadi takbiratul ihram, gak metu suara, nih. Kok gak metu suaranya aku guys, saya lembut, HP dah sampai ini. Ketemu orang zaman itu kayak gini. Yang kedua rukun qauli al-Fatihah, kadang-kadang gak dibaca. La ilaha illallah. Loh, aku lah makmum, siapapun kita. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab, kata Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim, ayat terminah itu dalam hadis Sahih Bukhari. Tidak sah sholat orang yang tidak membaca Al-Fatihah, dan Bismillahirrahmanirrahim termasuk ayat dari surat Al-Fatihah. Kalau madhab yang lain pakai dalil hadis qudsi, yang mana Allah dalam hadis qudsi nggak pakai Bismillah, langsung Alhamdulillah. Idza qala abdi Alhamdulillahi Rabbil Alamin, kalau hambaku mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah akan mengatakan Hamidani abdi, aku dipuji oleh Allah. Jadi dalam Fatihah itu ada dialog antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hadirin hadirat, hafizani wa hafizakumullah. Jadi Fatihah dari Bismillahirrahmanirrahim sampai wala dhalin wajib didengar oleh telinga sendiri. Ya pelan-pelan. Cukup didengar oleh telinga sendiri. Yang ketiga rukun qauli apa? Tahiyat akhir, tasyahud akhir, yang setelah tasyahud akhir ini salam. Tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah, assalamualaikum ayyuhan nabiyyu, sampai mengucapkan 2 kali syahadat. Sunnahnya mengucapkan 2 kali syahadat ketika kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, itu baru gerak. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi Rasulullah mengatakan tasyahud itu sunnahnya pakai huruf 53, ini 5, ini 3. Nah, ini kunci paling ini kayak itu beda kerat, betul. Kalau orang sing tasyahud itu kayak ini, kadang-kadang muter-muter, itu sinyalnya lemot ini. Tapi ini sunnah, nggak masalah, nggak masalah. Cuma kalau kita lakukan, kita dapat paham. Cuma yang wajib tadi dari tahiyat sampai mengucapkan 2 kali syahadat wajib didengar oleh telinga sendiri. Karena termasuk rukun qauli. Jadi ini perlu mulik dicatat. Ya. Yang keempat, sholawat setelah tasyahud akhir. Minimal Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, nganggo sayyidina, terus gak usah dilungokno. Posisi gak dalam sayyidina. Nggih. Nabi Allah Adam. Tadi kalau ngomong bingung masalah keturunan Nabi. Dengan keturunan Nabi kabeh, keturunan Nabi Wis. Cukup wis. Ojo kuat dadi wong nggih. Sing penting ya Allah kula jenengan iso selamat. Mampun. Iso selamat. Waktu meninggal dunia, la ilaha illallah. Senyum itu wis gak usah ribut masalah nasab nggih. Sing ribut, sing perlu dipikirno masalah nasib wis mulai. Ojo ribut masalah nasab nggih. Ulama-ulama terdahulu meributkan masalah Allah banget perjuangan satu. Semoga diberi oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Nabi Allah Adam suatu saat jalan-jalan di surga, masya Allah, melakukan nak swarga. Kalau jenengan jadi berada di taman surga. Para malaikat bidadari rebutan, ada yang mengatakan rebutan memandang wajahnya Nabi Adam, ada yang mengatakan rebutan memandang sulbinya Nabi Allah Adam. Maka dipandangi wong akeh bingung, di makhluk Allah sing malaikat itu bingung. Ya Allah, kenapa kok mereka memandangi, mereka tidak memandangi engkau, mereka memandang Nur Muhammad yang ada di dahimu atau yang ada di sulbimu. Allahumma ja'al dzalika nur fi usbu'ayya. Ya Allah, pindahkanlah nur tersebut di kedua jempol saya. Nabi Allah Adam melihat nur tersebut mengatakan marhaban bika ya habibi wa ya sayyidi wa ya qurrata aini Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dicium dan diusapkan di kedua mata Nabi Allah Adam alaihissalam. Nabi Allah Adam aja manggil sayyidi. Itu coba ngomong sayyidi dia. Coba lo repot pertama ngomong
hukum sakarepe dhewe. Hukum sakarepe dhewe. Gak apa-apa malah nang klono ndekan. Waduh, gak apa-apa kok. Nauzubillah. Yang penting kita belajar. Kita belajar ilmunya Rasulullah. Lewat para pewaris Nabi Muhammad ini, Syekh Husain Umar ini belajarnya Syekh Muhammad bin Ali al-Maliki. Coba belajar, Kak, sedih berapa tahun dia? 2 tahun setengah. Kak sedih itu. Kadang-kadang saat itu belum lebih Islam belajar pesantren sobilah. Wes ngomong-ngomong tok nyala-nyala ngomong tok ngomong nang rokok akeh. La ilaha illallah wa'udzubillahi min dzalik. Terakhir rukun qauli adalah salam. Salam yang pertama, assalamualaikum. Itu yang wajib didengar oleh telinga kita sendiri. Takbiratul ihram, al-Fatihah, tasyahud akhir atau tahiyat akhir, sholawat setelah tahiyat akhir dan salam. Ini salah satu ilmu di dalam sholat. Belum ilmu yang lain, tidak boleh banyak bergerak dalam sholat. Belum ketika tadi sujud, ilmu-ilmunya di dalam sholat itu sangat banyak yang harus kita pelajari karena kita sholat setiap hari. Orang yang sholat sebentar, kita sholat setiap hari 5 waktu wajib. Pengen mlebu swarga gak sholat, swarga tidak jadi gitu. La ilaha illallah. Itu minimal modal kita di sholat. Karena ada seorang sahabat datang kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, in shallaitul maktubah, wa sumtu Ramadan, wa halaltul halal, wa haramtul haram, wa lam azid ala dhalik, adkhulul jannah. Ya Rasulullah, kalau saya sholat 5 waktu, kemudian puasa di bulan Ramadan, menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram, dan saya nggak nambah dengan amal yang lain, apakah bisa masuk surga ya Rasulullah? Padahal itu wong nang Madinah, gak ngomong masalah zakat mungkin miskin, gak ngomong masalah haji. Padahal ini di Madinah, dia cuma ngomong sholat sama puasa. Makanya dia gak iso haji, ojo maksa sampai numpak galon barang. La ilaha illallah. Kena laut lepas aku mau kena ombak setitik lah, wis turun. Padahal itu masih pinggiran tadi lautnya. Oh, nak laut lepas kena ombak. Ojo maksa. La yukallifullahu nafsan illa. Makanya haji itu kalau mampu. Kalau tidak mampu ya ojo maksa. La ilaha illallah serempet. Gara-gara kami bilang tok ae wis. Alhamdulillahi dzalik. Ini di Madinah ngomong masalah haji. Mungkin karena memang nggak mampu haji. Karena haji itu bukan hanya untuk ongkos haji saja, tapi mampu meninggalkan nafkah bagi yang wajib nafkahnya terhadap dirinya. Nggak mampu itu yang nggak wajib haji. Meskipun ada di Madinah. Subhanallah. Rasulullah saya cuma sholat 5 waktu, nggak sholat sunnah. Puasa cuma bulan Ramadan, nggak puasa sunnah. Menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram. Dengan modal pas-pasan ini, adkhulul jannah, apakah saya bisa masuk surga? Rasulullah menjawab, na'am, iya. Iso mlebu swarga. Ini kan sholat mlebu swarga itu kan dulu. Gak iso nyogok di hari kiamat, gak iso nyogok. Gak poso aduh. Mesti wajib poso. Alasannya apa? Kan Allah itu manggil di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, bukan orang Islam yang dipanggil sama Allah Subhanahu wa taala. Sakno. Ojo cari tafsir jalan lain. Iki repot iki. Wis ana tafsir jalan dan ini tafsir jalan lain repot. Wis gak belajar Rasulin. Nauzubillahi min dzalik. Jadi dari sisi kewajiban wajib. Tapi kalau kita lakukan kewajiban itu menghadiri majelis ilmu, kita dapat pahala yang luar biasa. Pahalanya luar biasa. Lebih baik dari sholat 1000 rakaat. Kalau sih tahu sholat 1000, 20 wajib di setahun ya. Lebih baik daripada mengantarkan 1000 jenazah. Lebih baik daripada mengunjungi 1000 orang sakit. Itu menghadiri satu majelis ilmu. Bahkan di hadis yang lain Rasulullah menyampaikan la ghudwatun fi sabilillahi aw rawhatun khairun minad dunya wa ma
pagi-pagi, sore hari, yaitu kapanpun berada di jalan Allah. Dan majelis ilmu itu termasuk jalan Allah. Lebih baik daripada dunia beserta isinya. Ya Allah, kadang-kadang orang lebih mengutamakan kerjuan itu gitu. Paling 1.000, 200.000, 500 juta. Ini lebih baik daripada dunia beserta isinya. Maka sudah seharusnya, apalagi insya Allah yang namanya majelis itu tidak ganggu kerja kita. Insya Allah. Bahkan sekarang banyak instansi yang mengadakan pengajian di tempat-tempat mereka, seperti Ishakware waktu itu sebelum corona ya, sebelum corona itu rutin saya ke Ishakware di Surabaya. Mereka mengadakan pengajian mulai dari jam 7 sampai jam 9 pagi sebelum bukanya toko. Jadi kita ke mall ngaji. Coba. Bahkan kemarin saya di Dinas Lingkungan Hidup setiap puasa di Dinas Lingkungan Hidup Jawa Timur yang dekat Bandara Juanda. Siang-siang, jadi mempergunakan waktu istirahat mereka untuk ngaji. Seperti itu, supaya Pak ngajak teman-temannya agar bisa ngaji. Karena tahu teman-temannya itu, aduh kadang-kadang mulai kerja repot ya kesel, ya ngantuk dan lain sebagainya, sehingga nggak sempatnya ngaji. Jadi rugi. Bahkan guru kami Habib Muhammad bin Salim Habib beliau mengatakan, seandainya orang sudah meninggal dunia itu dihidupkan lagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pasti mereka akan rutin menghadiri majelis ilmu. Kenapa? Setelah mereka meninggal dunia baru tahu betapa besar pahalanya menghadiri majelis ilmu. Terakhir suatu kisah yang juga memotivasi kita untuk menghadiri majelis ilmu. Ada Syekh Muhammad Al-Azab yang ngarang Maulid Azab, itu berada di Ghurfah Hadramaut. Kedatangan seorang rentenir, Syekh, saya ingin tobat. Syekh Muhammad ini, insya Allah rentenir ini baru sekarang ada rentenir mau tobat. Ada rentenir itu bahaya, rentenir diperangi sama Allah. Ada dua golongan yang diperangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama fa'agalu biharbin minallah, para pelaku riba termasuk rentenir ini. Yang kedua man adani waliyan faqad adantuhu bil harb, barang siapa mengganggu wali-waliku aku telah mengumumkan perang terhadap dirinya. Termasuk mengganggu wali-walinya Allah, tidak percaya dengan keberadaan walinya Allah. Ini jika tidak percaya sama keberadaan Sayyidina Ubaidillah bin Ahmad bin Isa al-Muhajir dan lain sebagainya. Alhamdulillah, ini diperangi sama Allah, bahaya. Semoga diberi hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Ini rentenir bertobat. Kamu ingat nggak orang-orang yang kamu zalim, yang kamu ambil lebih dari utangnya? Oh iya, ada catatannya semua lengkap. Punya harta yang halal, punya, kembalikan kelebihan hutang mereka dari hartamu yang halal sambil minta maaf kepada mereka. Oh ya, siap. Setelah itu, kalau masih ada sisa hartamu yang halal, sedekahkan di jalan Allah semuanya. Oh ya, siap. Kemudian betul-betul bertobat, taubatan nasuha kepada Allah Subhanahu Wa Taala. 3 hari kemudian si rentenir meninggal dunia, wajahnya berseri-seri, senyum. Bingung Syekh Muhammad Al-Azhar, tapi karena masih punya guru, beliau datang ke gurunya namanya Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar. Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar. Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar ini alim, abid, ahli ibadah. Beliau mengarang kitab kecil namanya Sifat Sholatul Muqarrabin, dibaca oleh para mufti Mesir di hadapan beliau. Tapi para mufti nggak tahu kalau ini yang ngarang. Para mufti Mesir mengatakan apa? Kalau yang ngarang kitab ini masih hidup, kami para mufti wajib belajar sama orang ini. Subhanallah, saking alimnya Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar. Dan ibadahnya, abidnya, ahli ibadahnya itu dari hujan, sholat malamnya cuma 2 rakaat. Rokaat, tapi rokaat pertama menghatamkan Al-Quran. Rokaat pertama mau 30 juz, bisa tahu. Rokaat kedua membaca 10.000 daripada Qul Huwallahu Ahad. Ini pasti kalau dibilang bahaya pasti tak mungkin itu. Saya punya nenek, ibu daripada abah saya, ibu daripada
Saya itu hafal Quran, kalau bulan Ramadan mengkhatamkan Al-Quran tiap malam dalam 6 jam. Kalau sudah hafal itu cepat bocornya. Sehingga abah saya itu tanya sama ibunya, Bu, Anda membaca Al-Quran cepat ini, siapa yang nyimak Anda, Bu? Hatiku, wahai Idrus. Maka sebelum meninggal dunia, beliau baca Al-Quran 6 jam, kemudian mengatakan sekarang dicabut nyawanya setelah khatam Al-Quran. Jadi 6 jam kalau orang khatam Al-Quran bisa baca dengan cepat. Ini apalagi sholat malam yang Masya Allah dari habis isya sampai menjelang subuh. Bahkan malam pengantin baru izin sama istrinya, istriku saya mau sholat sunnah, sholat sunnah al-jima', sholat sunnah sebelum berhubungan badan. Kemudian monggo sholat asyik khusyuk salamnya menjelang subuh. 3 malam istrinya nggak disentuh. Sampai istrinya ngomong kepada ibunya Habib Hasan, Ibu Habib Hasan, saya 3 malam nggak disentuh sama putra Anda. Baru diperintah sama ibunya, ayo San, malam ini San, ayo disentuh istrinya San, suruh dikokon, tolong jenengan, ladungi wes, bisa jenten-jenten. Nah, datang jangan punya guru datang, menyampaikan permasalahannya. Maka Habib Hasan tanya, orangnya seperti apa sih ciri-cirinya, tingginya sekian, badannya sekian dan sebagainya. Oh ya, jangan heran kalau dia tobat. Jangan heran. Loh kenapa Habib? Dia datang dari desa Mughurfah ke desa saya di Asbah, itu menempuh perjalanan 5 kilo. Tujuannya mau nagih hutang. Datang ke rumah orang yang punya hutang, diketok, tok, ada jawaban suara perempuan dari atas. Siapa? Saya Fulan bin Fulan. Ada perlu apa? Mana suamimu? Suruh keluar, suruh bayar hutang. Oh, suamiku sedang hadir majelisnya Habib Hasan bin Shaleh Al-Bahar. Karena memang ketepatan Selasa sore. Maka orang ini hadir majelisnya Habib Hasan bin Shaleh Al-Bahar tujuannya nagih hutang. Ya, karena dia tujuannya nagih hutang, dicari yang punya hutang. Dia berdiri di akhir majelis, dicari yang punya hutang. Kan hafal biasanya meskipun dari belakang. Oh, gila. Didatangi duduk di sebelahnya. Ayo, nggak bisa lari. Biasa orang yang punya hutang tuh biasa. Sampai ganti nomor apa sekarang? Ya. Ditagih malah ngamuk sambil dulu hutangnya. La ilaha illallah, hutang dari saat ini corona sampai saat ini tidak bayar. Padahal itu sepeda motor anyar. Aduh. Anda ruko sugih ya, bayar hutangnya. Nah, orang itu bilang sabar dulu, nanti selesai. Habib Hasan bin Shaleh mengatakan, ketika orang itu sedang berdiri di ujung majelis, sedang mencari orang yang punya hutang, Allah mencurahkan rahmatnya di majelis ini dan orang itu pun juga dapat. Jadi meskipun dia hadir majelis tujuannya nagih hutang, dapat rahmat yang dicurahkan di majelis sehingga bisa tobat. Ojo heran nek tobat matinya husnul. Semua terkumpul dalam majelis. Maka apa yang membuat kita ini bermalas-malasan dalam bermajelis? Tidak lain dan tidak bukan adalah tipu daya syaitan. Kita ini punya 4 musuh. Sekelas Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, Qutbul Matin. Yang qasidahnya sering dibawakan, cuman nggak sampai ini qasidahnya. Rabbi inni ya tasbihatil aliyah qaimun bil bina uridul atiyah. Di akhir qasidah ini waqadil qalba an yulimma bihi syaitan wan nafsu wal hawa wad daniyah. Jagalah hati ini ya Allah. Sekelas Habib Ali Qutbul Makin, orang yang luar biasa. Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, orang yang hadir majelis Habib Ali itu menyatakan mereka itu tidak berada di dunia, sedang berada di surga. Hadir majelis Habib Ali Habsyi. Raiki wong hadir majelis kadang-kadang sih gaya status, hadir majelis guys. Sik bingung ngambil HP ini, mau sing WhatsApp, apa mana nyayangi sing WhatsApp. La ilaha illallah. Nah,
Itu Habib Al-Habsyi minta, ya Allah jagalah hatiku ini dari 4 musuh, syaitan, nafsu, hawa. Hawa itu keinginan, berbeda sama nafsu. Nafsu itu adalah yang ada dalam diri kita yang selalu mengajak kita melakukan keburukan. Inna nafsala ammaratu bisu'. Sedangkan hawa keinginan, wallahi la yu'minu ahadukum hatta takuna hawahu taba'an lima ji'tu bih, kata Rasulullah. Demi Allah, kurang sempurna iman kalian sampai hawa, keinginannya itu mengikuti syariat Nabi Muhammad. Kita punya keinginan. Saya punya keinginan misalnya mau makan apa, tapi ada yang diharamkan oleh Nabi Muhammad. Maka keinginan kita harus kita hilangkan, mengikuti syariat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wadaniyah, musuh yang keempat adalah dunia. 4 musuh ini gak mau kita bangun hadir majelis ini. Syaitan apalagi. Kok enak kok hadir majelis ini. Bisa berbusuan kok. Aku ini delek kon, jadi koncoku nak merokok. Bisa usah hadir majelis ini kuis. Terus nafsu juga menurut, harus salah apa hadir majelis ini. Lunggu, kesel, itu ngadek loh, kesel bisa nih. Hari mancing mana ini. Terus was panas, supaya kelambi lengkap ya ibu-ibu, ngomongin ibu-ibu jilbabannya. Jilbaban satu, itu lumpur, kue tebel. Itu nafsu, hawa. Saya mau jalan-jalan aja lah, nggak usah ke majelis lah, dan sebagainya. Dunia apalagi? Ngapain kamu hadir di majelis kita di dunia? Gak dapat duit di majelis, nggak dapat harta di majelis, malah kadang-kadang jalur sumbangan kadang-kadang ya. Kalau sudah ada surban keliling, kayak pengasuh AM Surabaya, kalau sudah rutinan ya saya bilang ada surban keliling. Kalau mau nyumbang monggo untuk membantu kegiatan dakwah Ahbabul Mustafa Syekh Hermania Surabaya, karena kita punya rutinan bulanan keliling. Malah kadang-kadang untuk duit, ini namanya dunia. Ngajari kulon jenengan untuk pelit. Padahal kalau kulon jenengan dermawan, apalagi duit untuk majelis ilmu, bahkan disebutkan sedekah yang tertinggi memiliki 900.000 derajat sedekah ke orang alim. Kalau sedekah ke orang alim jelas sedekahnya itu akan dibuat untuk hal-hal yang baik. Jadi ini keuntungan orang hadir majelis ilmu sangat rugi. Kalau kita nggak hadir majelis ilmu, maka kita harus memperkuat tekad kita. Saya akan rutin hadir majelis ilmu, pahalanya luar biasa, wajib, manfaatnya luar biasa, dan juga mendapatkan ilmunya Rasulullah SAW. Sekian yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Semoga kita dan orang-orang yang kita cintai mendapatkan barokah yang dihauli, terutama Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra, Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, Sayyid Abbas bin Alawi Al-Maliki, Kiai Haji Iskandar Umar, dan para masyayikh yang dihauli pada malam hari ini. Semoga mereka juga ditambah nikmat kubur mereka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadikan kuburan mereka dan kuburan orang yang kita cintai yang sudah meninggal dunia menjadi taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita dan orang-orang kita yang kita cintai yang masih hidup selalu diberi taufik dan hidayah oleh Allah, sehingga kita dan mereka cinta taat, benci maksiat. Semoga kita dan semua orang yang kita cintai, terutama Kiai Haji Husin Umar dan segala pihak yang membantu acara pada malam hari ini, dikabulkan semua hajatnya oleh Allah, dimudahkan semua urusannya oleh Allah, diberi rezeki yang banyak, yang halal, yang barakah dari Allah, dipanjangkan umurnya di jalan taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah dalam keadaan sehat walafiat. Dan semoga kita dan orang-orang yang kita cintai yang masih hidup diberi semangat yang besar oleh Allah untuk mudah menghadiri majelis-majelis ilmu, majelis-majelis yang baik, majelis-majelis yang diridhai oleh Allah, diridhai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau sudah sampai ajal kita dan mereka, semoga kita dan orang yang kita cintai dicabut nyawanya oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah bijahi walid Fatimah umnun bihusnil khatimah, ya Allah ya Allah bihusnil khatimah. Rabbi faj'al mujtama'ana ghayat husnul khitami wa'ti
برضا خير الأنام وابلغ المختار عنا من صلاة وسلام يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين والعفو منكم.